Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview aplikasi The Next Elite. Ini kita fungsikan pertama untuk saya, owner, kedua untuk administrasi stok barang, dan yang lain-lain. Ketiga untuk CS. CS hanya fokus untuk penawaran barang aja, sama surat jalan mungkin. Yang ketiga adalah untuk reseller, distributor atau agen. Ini sifatnya seperti CS ya, tapi dia ke langganan atau ke resellernya. Oke, saya akan menjelaskan untuk video kali ini adalah tampilan untuk admin ya. Untuk admin di sini mempunyai jangkauan atau di sini mempunyai hak guna akses yang lebih banyak daripada CS, karena di sini mempunyai tanggung jawab yang sangat banyak ya, terutama di stok barang. Stok barang, fungsi dari sebuah perusahaan adalah agar stok atau properti atau barang-barangnya itu bisa kedetek dengan online. Makanya ada software seperti ini dan bisa diakses oleh owner tentunya. Berarti misalkan bulan ini mau kosong, seperti produk A, produk B, owner sudah tahu. Oke ya. Saya langsung aja review tampilan apa sih yang ada di sini. Yang pertama, tampilan dashboard. Tampilan dashboard di sini hanya diketahui oleh owner. Sebulan ini dapat berapa, bagus tidaknya kinerja dan lain-lain. Owner ya. Pengumuman di sini adalah gimana sih cara penyampaian owner kepada reseller atau kepada admin itu sendiri. Nah, di sini ada berita-berita, di sini boleh dilihat. Ini beritanya seperti ini, atau broadcast atau pengumuman penting di sini ada. Terus ya, seperti ini ya. Terus di sini ada template. Template ini adalah fungsinya agar bisa menambahkan hal-hal penting dalam invoice. Misalkan setelah kita ketahui bahwa perdagangan atau jual beli itu hukumnya di kertas, maka ini template ini sangat penting jika kita membuat invoice, misalkan 50% DP dan sisanya setelah dilunasi ya, seperti ini misalkan. Oke, kita langsung cek ke produk atau ke order ya, order image. Kita buka satu aja, yang misalkan yang terakhir nih yang saya buat. Nah, di sini akan kosong tampilannya. Namun apabila ditambah template, misalkan template di sini dibuat ya, produk yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau diretur, misalkan gitu ya. Ini mau ada di mana? Di invoice, di setiap estimasi, di setiap pengiriman barang atau pembayaran. Taruhlah di estimasi sama invoice ya. Nah, ini akan tergenerate ya. Terus yang tambahkan lagi, misalkan ditambahkan lagi misalkan DP 50% dan sisanya dilunasi setelah pemasangan. Ini ada di mana? Ini ada di invoice sama estimasi ya, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini jika nanti transaksi tadi yang estimate tadi ya, yang estimate tadi ini kita klik di sini, maka ini akan tampil PDF-nya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Produk yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau diretur. DP 50% dan sisanya dilunasi setelah pemasangan. Paham ya? Nah, ini adalah akan ada terus-menerus di invoice atau di penawaran, karena sifatnya ini template itu diterapkan udah otomatis. Nah, jika ini sifatnya umum, jika misalkan ada sifatnya khusus, ini kembali lagi di sini, kembali lagi ini bisa diubah. Nah, ini bisa di sini. Nah, sifatnya khusus nih misalkan.
pembayaran paling lambat hingga Februari 2021 misalkan, atau 8 Februari 2021 gitu ya. Terus ini pakai inilah, misalkan pakai gini ya. Terus satu lagi misalkan ini ya, ini di sini ini harga di atas adalah harga distributor dari 700.000 misalkan, diskon 50% sama dengan 350.000. Nah ya gitu. Nah ini samain boleh. Nah ini masuk di sini, simpan. Nah kita akan lihat ini yang sifatnya khusus di sini. Nah oke. Nah kita bilang seperti ini ya, pembayaran paling lambat Januari dan harga di atas adalah harga distributor. Ini keterangan yang sifatnya khusus. Kalau ini keterangan yang sifatnya umum, dan ini bisa kita ngelihatnya enak, orang lain juga ngelihat enak ya. Misalkan di sini kok kayak gini tampilannya, berarti ini harus sejajar gitu, harus sejajar. Berarti misalkan ini tampilan tidak enak, berarti kita ubah di sini ya, berarti harus sejajar. Nah sini dan harga di atas misalkan. Nah udah, sehingga kita klik di sini, orang yang lihat enak dibaca. Nah, ini software ya, tuh kan lebih enak dibaca itu. Oke, itulah fungsi dari template. Yang kedua adalah mitra di sini bisa. Nah sebelum Anda itu ingin menambahkan nama orang Bapak Willy ini, kita harus di sini tambah dulu mitra. Nah gitu. Ini yang wajib itu nama doang, untuk nomor HP dan lain-lain tidak wajib. Karena misalkan di Marketplace kita tahu namanya doang, kita bisa membuat penawaran tanpa kita harus minta email atau nomor HP atau dan yang lain sebagainya. Oke ya. Ini supplier, reseller. Nah ini bisa juga, ini misalkan ada reseller yang beli ke kita, bisa juga di sini di reseller bisa dipisahkan. Nah sekarang biaya. Nah biaya ini adalah kas kecil. Gimana kas kecil ini kita digunakan untuk administrasi atau admin. Bagian admin di sini bisa mengelolakan ini, misalkan dari bank ditransfer, dijadikan uang cash bentuknya. Di sini buat apa aja ditulis di sini gitu. Gimana ingin menambahkan kolom kas ini, bisa di menu kategori. Nah ini bisa ditambahkan. Misalkan bukan bentuknya, bukan dalam kas, atau misalkan buat pengeluaran harian atau apa judulnya, bisa ditambahkan di sini ya. Untuk order, karena ini akan banyak sekali materinya, saya akan akan loncat dulu sehingga kita loncat ke bagian produk ya. Produk di sini adalah ada unitnya di sini itu adalah gimana sih kita melihat produk kita itu dalam misal roll, fresh, meter, kg, dus, batang. Langsung ke kategori apa aja sih? Misalkan gorden jaring, gorden full, gorden suntek blind, PPC. Misalkan mau nambah lagi di sini kanopi, misalkan bisa nambah di sini kanopi. Misalkan di sini ya, sehingga ada kanopi di sini ya. Terus lagi di sini ada sofa, misalkan sofa gitu. Atau misalkan ada kitchen set, kita bisa menambahkan kitchen set. Misalkan Pak Deden, saya mau menambahkan ini ya, mau menambahkan selain kitchen set apa ya yang lagi rame, wallpaper. Misalkan lagi rame wallpaper. Nah ini semua akan terekod. Ini tanggal update-nya ini akan terekod. Siapa sih yang ngerubah ini? Jadi di master atau di pengguna, di owner akan melihat nih, siapa saja yang menambahkan kategori ini, siapa saja yang mengurangi stok, siapa saja yang menambahkan stok. Dan ini tidak bisa dihapus kecuali yang punya akses itu adalah owner gitu ya. Ini ada kelihatan ya, kelihatan review bahwa admin menambahkan ini ya kategori
Nah, oke. Sekarang warehouse itu adalah di mana sih barangnya disimpan, di Garut, di Tangerang, atau di Banten. Nah, ini sebenarnya ini Banten sama Tangerang sama aja nih. Kita pusat Banten, Tangerang. Yaudah, ini pusat Tangerang dan pusat Banten dan Tangerang itu sama. Jadi biarin aja lah ini ya. Ini yang dibuat oleh pembuat softwarenya. Produk. Nah, di sini produk adalah tampilan dari produk semuanya dengan rumus-rumus tertentu. Maksudnya gimana Pak Deden? Maksudnya semi PVC caranya akan berbeda dengan Suntek Blind. Oke, kita akan buat gini aja. Kita akan buat contoh, misalkan contoh di sini, ya semi PVC SL hijau. SL itu stok lama, SB stok baru. Misalnya gini, semi PVC SB atau SL aja lah. SL abu tua misalkan di sini kita edit. Nah, ini mempunyai rumus bahwa produk ini mempunyai rumus lebar kali 1,5 kali tinggi ditambah 30 cm kali ini kali harga. Jadi setiap menghitung di sini akan mempunyai rumus seperti ini. Kita praktekkan ya. Ini namanya apa tadi? SL abu tua. SL abu tua, misalkan estimasi buat. Nah, ini kadang-kadang di sini agak error kalau pertama-tama harus ngereset dulu. Nah, biar rumusnya dia nyambung gitu. Oke, buat. Nah, di sini misalkan ini yang wajib itu estimasi sama tanggal sama orang. Ya, kalau orang di sini sekali lagi akan ada bila mitra ini dituliskan di sini di konsumen. Oke, kita langsung 6 tanggalnya misalkan 5 misalkan ya, ini misalkan kita pilih Busari. Nah, misalnya yang tadi SL ya, terus di sini SL abu. Nah, di sini ya SL abu. Definisinya misalkan ruang ke ruang bersalin. Misalkan kuantitinya 3, lebarnya 3, tingginya 2.75. Nah, ini tidak muncul di grand total. Kita harus munculkan dengan mengisi salah satu di sini. Misalkan tidak ada diskon lagi atau tidak ada pengiriman karena dia ngambil sendiri kosong. Nah, sehingga ada di sini dan ini bisa di-download ya. Nah, ini ya Busari yang terakhir. Nah, ini tampilan bahwa Busari ini membeli semi PVC abu tua SL itu yang stok lama dengan lebar 3 meter, tinggi 275. Hasilnya 13,2725 dikali 3 unit dikali harga 65.000, totalnya 2.676.000 ya. Bila Anda menghitung sendiri, coba ya kita pakai kalkulator. Kalkulator dulu. 3 dikali 1,5 dikali 3,05 ya sama 13.725. Jadi rumusnya ini sesuai dengan keinginan yang ada di produk ini, di produk yang ini ya, yang abu-abu ini. Nah, rumusnya ini sesuai dengan yang ada di sini, sesuai. Nah, Pak Deden ini fungsinya untuk apa sih? Track stock. Jadi gini, ini produk ini produk ini bisa ada di stok, bisa hanya keinginan atau bisa hanya untuk kebutuhan ini aja, penawaran. Misalkan kalau ini di klik di sini off, maka ini tidak akan ke track stoknya. Tidak ada, misalkan di waktu di stok sini dia tidak akan ke track, tidak akan ada ininya produknya. Maka karena ini harus ada stoknya, tampilan stok, maka ini harus track stok. Sama pilihlah rumus yang kita mau. Ini ada beberapa rumus, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 rumus sesuai dengan kebutuhan yang sering kita gunakan. Oke ya. Nah, ini oke. Nah, ini produk sudah, sekarang stok. Nah, stok di sini ada bersifat di sini itu bersifat manual. Nah, di sifat manual ini di sini jadi gini.
ini hanya diakses sama master atau sama saya ya, sorry ya. Kalau yang stok ini hanya bisa digunakan oleh saya. Kalau penerimaan barang ini sifatnya otomatis, misalkan dari pabrik nih menerima barang apa atau datang bahan apa, di sini bisa pilih produknya apa, nambahnya berapa, udah kualitinya gak usah ditulis, nambahnya berapa, simpan, gitu ya. Nah sekarang untuk surat jalan, di sini kita akan buat surat jalan satu. Nah misalkan nomor penerimaan ini wajib ya 3, misalkan yang menerima misalkan Bapak Apip misalkan ya, tanggalnya ini wajib 6 misalkan, resi atau apa bisa, berat atau apa terserah, ini bisa. Nah di sini saya akan menambahkan misalkan ini SB apa Golden Rumah Sakit semi PVC SB abu-abu. Nah, nah misalkan di sini 4.300 meter. Nah ya, misalkan. Nah, ini jika di sini mengurangi atau menambah stok, maka ini klik di sini. Tapi jika untuk tidak mengurangi, untuk kebutuhan usaha, tidak usah ini atau diklik tidak. Ini untuk konsumen saja. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ke konsumen itu harus ada ya lebar dan tinggi. Misalkan ini badan abu-abu, abu tua, kualitinya 3, lebar 5, tinggi 6. Misalkan tingginya atau 2. Ini. Nah, ini untuk konsumen misalkan. Ini juga terus misalkan sama ya, abu-abu ini 4 unit, 2 ini 1. Nah, tambah lagi misalkan ini ada abu-abu yang keborong nih misalkan. 2 ini 3 ya. Ini lebarnya 6, lebarnya tingginya misalkan 2. Misalkan ini tidak akan mengurangi stok, maka ini akan bisa dibuat untuk customer tadi. Nah ya, akan dibuat untuk customer tadi. Nah abu-abu, nah ini ya, coba lihat, ubah dengan bentuk PDF. Nah ini adalah surat jalan untuk konsumen namanya Pak Apip dengan nama barang banyak sama lebar dan tinggi doang. Ini cocok sekali untuk surat jalan dan tidak akan mengurangi stok. Sekali lagi, tidak akan mengurangi stok. Jadi gunanya ini untuk surat jalan ke konsumen. Nah, gimana Pak untuk mengurangi stok itu gunanya buat apa? Kita buat lagi biar tidak bingung. Nah, ya. Kita buat lagi. Ini kegunaannya misalkan pabrikasi ingin mengambil semi PVC buat jahit misalkan. Nah, ini mengurangi stok. Tanggal berapa misalkan. Misalkan tanggal ini, pabrikasinya biasa namanya misalkan Ibu Fitri misalkan. Ini boleh ditulis atau enggak. Nah di sini abu-abu nih misalkan. Kualitinya berapa? Misalkan 650 meter gitu. Ini disimpan. Maka dari stok misalkan 1000 stok, ini akan dikurangi otomatis dari produk semi PVC SB abu-abu ini sebanyak 650 karena di sini ini dikurangi stok. Jadi ini kegunaannya buat intern, buat perusahaan. Kalau ini gunanya untuk konsumen ya. Kalau konsumen suka ada lebar dan tinggi. Tapi kalau untuk intern biasanya tidak ada lebar dan tinggi. Ini mau ditulis apa nggak apa-apa. Cuman perlunya ini doang kalau untuk intern. Paham ya? Oke. Sekarang transaksi di sini, transaksi akan kelihatan pembayarannya seperti apa, yang utang seperti apa akan kelihatan di sini. Nah, di sini juga akan ngelihat pengguna. Coba di sini pengguna. Nah, penggunanya siapa di sini? Oke. Pengguna. Nah ini nanti untuk pengguna nanti saya akan tidak adakan di sini ya, user jabatan tim. Oke. Administrasi. Oke ya. Ini nanti pengguna ini akan hilang. Ini backup buat membackup semua data di sini.
Oke, selanjutnya saya akan membuat video tentang gimana sih cara membuat order atau estimasi surat jalan atau invoice atau penawaran, invoice DP, invoice pelunasan di video selanjutnya. Terima kasih.